اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3041. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, busyrat dunia, kabar gembira di dunia itu adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mimpi yang baik itu mimpi yang datang dari Allah. Disebut ru'ya shadiqah, mimpi yang jujur, atau ru'ya salihah, mimpi yang baik, atau ru'ya minallah, mimpi yang datang dari Allah. Mimpi yang baik yang datang dari Allah ini bisa dua macam. Yang pertama, kita sendiri yang bermimpi melihatnya dalam tidur kita. Yang kedua, mimpi diberikan oleh Allah kepada orang lain tentang kita. Contohnya, Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, dengan amal apa kamu mendahului saya di surga? Saya masuk surga, di depanku sudah ada langkah sandal." Nah, ini yang bermimpi Nabi, tapi yang dimimpikan siapa? Bilal. Ini berarti kabar gembira untuk Bilal di dunia. Itulah maksud dari busyrat dunia. Hadis 3142, Bashir, berilah kabar gembira man, orang yang syahida, menyaksikan atau menghadiri Badrun, perang Badar, bil jannah, dengan masuk surga, diberi kabar gembira masuk surga. Hadis ini maknanya sahih, bahwasanya orang-orang yang ikut dalam perang Badar, yaitu jumlahnya 313 atau 314 orang, mereka mendapatkan jaminan masuk surga. Dalam hadis yang lain disebutkan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian yang dimaksud mereka masuk surga itu adalah masuk surga yang awal-awal. Karena kalau cuma masuk surga ya semua orang Islam masuk surga. Tapi ada yang masuknya awal, ada yang masuknya akhir. Nah, maka kalau diberi kabar gembira masuk surga, maksudnya termasuk yang awal-awal masuk surga. Atau maksudnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, khusus bagi orang-orang tersebut. Makanya para sahabat Nabi yang ikut perang Badar itu punya julukan Al-Badri, orang yang pernah ikut perang Badar. Rasulullah didatangi oleh Jibril, "Hei Rasulullah, apa pendapatmu tentang sahabat-sahabatmu yang ikut dalam perang Badar?" Maka dijawab oleh Nabi, "Mereka orang-orang baik di antara kami." Maka Jibril mengatakan, malaikat-malaikat yang ikut perang Badar juga termasuk malaikat-malaikat yang baik di tengah-tengah kami. Hadis berikutnya yang kedua, Bashir 43. Bashir, berilah kabar gembira hadhil ummah, umat ini yaitu umat Islam, bisanai, dengan ketinggian. Maksudnya ketinggian di sini adalah ketinggian derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wadin, dan dengan agama, maksudnya agamanya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warif'ah, dan kedudukan. Kedudukan di sini maksudnya kedudukan di dunia dan di akhirat. Wan nasr, dan pertolongan, yaitu pertolongan menghadapi musuh-musuh Islam. Wat tamkin, dan berkuasa fil ardi, di muka bumi. Faman amila, maka barang siapa yang beramal minhum dari mereka amal al-akhirah, amalan akhirat, lid dunia, untuk tujuan dunia, lam yakun, tidak ada lahu bagi dia fil akhirah, di akhirat kelak, min nasibin, bagian, yaitu pahala. Jadi hadis ini bicara dua hal. Pertama, janji bahwa umat ini nanti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang kita kalah kan, umat Islam kalah ya, dengan orang-orang kafir.
buktinya Palestina dicaplok oleh mereka, kita tidak bisa selamatkan, ini berarti kita kalah. Tapi nanti suatu saat nanti pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yumakkinanna, ini janji kita temukan juga dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah janjikan orang-orang beriman dan beramal saleh akan dijadikan khalifah di muka bumi sebagaimana umat-umat terdahulu, dan Allah akan berikan kekuasaan bagi mereka dimenangkan agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka, dan Allah akan ganti ketakutan mereka dengan keamanan. Tapi ada syaratnya, ya budunani la yusyrikuna bi syai'a, ibadah kepada Allah tanpa syirik. Nah, umat Islam itu masih banyak sekarang ini syirik. Buktinya masih banyak umat Islam punya cantolan-cantolan di pintu jimat, masih syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menyebabkan tidak turunnya janji ini karena belum memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, hadis ini membahas bahwa orang yang beramal akhirat tapi cari dunia, itu nanti di akhirat gak ada pahala. Seperti misalnya sedekah 50.000 supaya balik 500.000, gak ada pahala. Ngawur itu. Sedekah 50 mesti balik 500, ini teorinya siapa? Gak ada satupun ulama tafsir mengatakan begitu. 44. Basyir, berilah kabar gembira al-masya'in, orang-orang yang selalu berjalan fitulam, dalam kegelapan malam, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid. Kabar gembiranya apa? Bin nuritam, dengan sinar yang sempurna, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis ini kabar gembira untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua, karena panjenengan sholat isya di masjid. Itulah yang dimaksud berjalan di gelap malam ke masjid, yaitu dua salat, salat isya sama salat subuh. Kalau salat maghrib itu belum gelap karena masih awal malam, tapi salat isya sudah gelap. Nah, sekarang sudah ada lampu, betul ada lampu, tapi kan tetap gelap suasananya, langit ya kan. Nah, maka itu sudah termasuk hadis ini. Kabar gembiranya apa? Mendapatkan sinar yang sempurna. Sinarnya orang beriman besok di akhirat itu bertingkat-tingkat. Ada yang sinarnya kecil, ada yang sinarnya sedang, ada yang sinarnya besar, sesuai dengan amal masing-masing. Nah, supaya sinarnya besar, sempurna, ini sudah ada kuncinya. Salat isya, salat subuh ke masjid. Dan orang yang salat isya dan subuh ke masjid, itu biasanya salat-salat yang lain juga ke masjid. Karena subuh aja yang paling berat dia ke masjid, apalagi yang lain-lain yang mudah. Tapi kalau ada orang pokil, ya sudah, saya ke masjidnya cuma isya dan subuh tok. Nah, itu ya mungkin nggak dapat fadilah ini karena pokilnya tadi. Ini kan rata-rata orang gitu. Rata-rata orang namanya dua sholat datang, berarti yang lainnya juga datang, pasti. 45. Buthan, boleh juga dibaca Bathan, namanya lembah Buthan di Madinah. Ala birkatin, di atas kebun, min buraqil jannah, dari kebun-kebun surga. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Jangan salah baca ya, bukan barokatin. Kalau barokatin nanti artinya berkah, salah. Birkatin, di atas kebun dari kebun-kebun surga. Loh, birkah itu kan biasanya diartikan telaga. Ini kalau diartikan kebun gimana? Karena dalam hadis yang lain kalimatnya itu tur'atin, dan tur'atin itu artinya kebun. Nah, satu hadis dengan hadis yang lain saling menafsirkan. Maka yang dimaksud di sini berarti adalah apa? Kebun dari kebun-kebun surga. Apa maksud hadis ini? Maksudnya lembah Buthan yang ada di Madinah besok akan dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke surga. Sama dengan hadis yang bicara tentang raudhah, kebunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma baina minbari, antara mimbar saya dengan mimbarku ini ala tur'atin min tura'il jannah, berada di atas kebun dari kebun-kebun surga." Nah, maka maksudnya sama dengan hadis ini, yaitu bahwasanya nanti mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan dipindah ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena itulah orang-orang kalau datang umroh ke Madinah, umroh ke Mekah kemudian mampir ke Madinah, maka mereka pasti mendatangi tempat mimbarnya Rasulullah SAW. Ini tempat yang berkah, akan dipindah oleh Allah ke surga. Ada juga tafsir yang lain, yaitu siapa yang ibadah di tempat tersebut, yaitu di tempat raudhahnya Nabi, di tempat mimbarnya Nabi SAW, itu nanti akan masuk surga. Ada dua tafsiran. 46. Bu'ithtu, aku diutus ana saya wassa'ah, dan kiamat itu kahataini, seperti dua ini. Dua maksudnya dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis ini maksudnya ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, antara Nabi Muhammad SAW dengan kiamat itu tidak ada jeda Nabi yang lain. Maka maksud hadis ini adalah kalau saya sudah diutus, maka habis itu nggak ada Nabi lagi sampai kiamat. Kalau ada orang ngaku Nabi, pasti palsu. Nah, katanya Nabi Isa turun lagi. Ya, Nabi Isa turun, tetapi Nabi Isa tidak membawa ajaran baru. Dia cuma melanjutkan ajaran Rasulullah SAW. Turunnya cuma untuk membunuh Dajjal aja. Tafsiran yang kedua, saya dan kiamat diutus seperti ini. Maksudnya dekat. Jadi kalau Nabi sudah diutus, berarti kiamat sudah dekat. Seperti dekatnya antara dua jari ini. Nah, tapi dekat itu jangan kemudian kita hitung, loh ini sudah 1500 tahun kok nggak kiamat-kiamat, berarti jauh. Nggak begitu cara hitungnya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa narahu qariba, kiamat itu kita lihat dekat, meskipun orang-orang melihatnya jauh. Kenapa? Kullu ma huwa atin qarib, segala sesuatu yang pasti datang maka itu berarti dekat. 47. Bu'ithtu, saya diutus ilan nasi, kepada manusia kafatan semuanya. Fa illam yastajibu li, kalau mereka tidak mengijabahi dakwahku, fa ilal Arab, maka diutus kepada orang Arab tok. Fa illam yastajibu li, kalau mereka tidak mengijabahi kepada dakwahku, fa ila Quraisy, maka kepada orang Quraisy tok. Fa illam yastajibu li, kalau mereka juga tidak mengijabahi dakwahku, fa ila Bani Hashim, maka kepada Bani Hashim tok. Apa bedanya Quraisy dengan Bani Hashim? Quraisy itu kaumnya Nabi SAW. Bani Hashim keluarganya Nabi SAW. Fa illam yastajibu li, kalau mereka juga tidak mengijabahi dakwahku, fa ilayya wahdi, maka saya diutus kepada diriku sendiri. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Tapi maksud hadis ini benar, bahwasanya Rasulullah itu tidak dibebani kecuali dirinya sendiri. Seandainya seluruh bumi ini tidak mau percaya sama beliau, nggak ada masalah. Beliau mengamalkan Islam sendiri. Jadi beliau tidak ada kewajiban harus ada yang ikuti kamu, enggak. Andai seluruh dunia semuanya tidak percaya sama Nabi, enggak apa-apa. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah katakan kepada beliau, la tukallafu illa nafsaka, surat An-Nisa ayat 84. Kamu wahai Nabi tidak dibebani kecuali dirimu sendiri. Makanya kalau dakwah itu niru Nabi saja. Mau ada yang mendengar, mau tidak, enggak peduli. Yang penting Allah ridho, selesai. Makanya dulu saya ingat perkataan Ustaz Mudzakir, guru saya. Beliau mengatakan, kalau semua orang mengatakan saya Syiah, padahal sudah saya jawab saya tidak Syiah, tapi tetap saja mereka mengatakan. Akhirnya semua orang meninggalkan pengajian saya. Ya enggak apa-apa, nanti Quran itu amal ke dewi. Itu ternyata ada hadisnya seperti ini, mirip nih. Tapi hadis ini saya jujur nih, derajatnya apa? Palsu atau dhaif. Kalau kata Syekh Albani palsu, kalau kata Imam Suyuti dhaif. Tapi isinya bagus, isinya benar, bahwa mari kita kalau beramal itu ikhlas karena Allah. Enggak usah peduli manusia. Manusia mau dengar mau tidak bukan urusan. Yang penting yang kita sampaikan sudah benar, selesai. 48. Bu'ithtu, aku diutus min khairi qurunin, dari sebaik-baik generasi Bani Adam, anak-anak Nabi Adam. Qarnan faqarnan, satu generasi demi satu generasi. Hatta sehingga kuntu adalah aku minal qarni, dari generasi alladzi kuntu fihi, yang aku berada padanya.
Hadis riwayat Bukhari sahih. Maksud hadis ini adalah Nabi itu berpindah-pindah dari tulang sulbi bapak-bapak atau nenek moyangnya terus sampai kepada bapaknya beliau yaitu Abdullah. Nabi Adam itu kan bapak seluruh manusia. Nah, dari Nabi Adam itu diambil roh-roh yang nanti akan jadi manusia. Nah, maka rohnya Nabi SAW itu dititipkan pada sulbinya fulan, kemudian melewati sulbinya fulan, generasi terus sampai kepada generasi yang Nabi Muhammad SAW diutus. Demikian dijelaskan oleh para ulama makna hadis ini. Maka Nabi ini kalau diruntut bapaknya itu, nenek moyangnya dari Abdullah sampai ke atas sampai Nabi Adam itu selalu dari manusia-manusia terpilih. Kalau kita ini kan nggak ngerti kan Pak, bapak kita mungkin orang baik, kakek kita mungkin orang baik, tapi atasnya nggak ngerti. Bisa jadi atasnya PKI, bisa jadi lagi. Meskipun kita nggak mengharap begitu, bisa jadi. Dan seandainya itu betul, nggak ada masalah, karena kita tidak bertanggung jawab terhadap dosa orang tua. Tapi alangkah bagus kalau dari bawah sampai atas nih mulia terus. Maka apa? Ini sesuatu yang baik. Mungkin ada yang bertanya, lah kakek Nabi kan kafir. Betul kafir, tetapi meskipun kafir punya sifat-sifat mulia. Hashim itu kakek Nabi namanya kan Bani Hashim kan. Nah, Hashim itu namanya bukan Hashim, namanya Amr kalau nggak salah. Kenapa disebut Hashim? Karena dia suka potong-potong roti. Pas ada orang haji datang musim haji, dia potong-potong roti. Setiap hari disiapkan pada orang-orang haji, gratis, semua nggak ada yang bayar. Nah, sekarang apakah ada orang sedermawan itu? Setiap musim haji dia kemudian buka lebar rumahnya seperti Hashim kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 49. Itu aku diutus bijawami'il kalim dengan kalimat-kalimat singkat padat. Yang dimaksud jawami'ul kalim adalah Al-Quran karena isinya ringkas tapi maknanya padat. Wa nusirtu, dan aku ditolong oleh Allah birru'bi, dengan rasa takut. Maksudnya rasa takut yang ada dalam hati-hati musuh, ketakutan kalau melihat Rasulullah SAW dan umat Islam. Tapi yang dimaksud di sini tidak cuma ketakutan saja, ketakutan dan seterusnya sampai mereka kalah. Tapi kalau mereka takut tapi menang ya ora kacek. Maka yang dimaksud di sini takut plus seterusnya sampai mereka kalah. Wa baina ana naim, dan pada saat saya sedang tidur, utitu aku diberi bimafatihi, dengan kunci-kunci khazainil ardi, gudang-gudang bumi. Fawudi'at fi yadi, lalu ditaruh kunci-kunci itu di tangan saya. Tafsirannya apa ini? Tafsirannya adalah kekayaan Raja Romawi Kaisar dan Raja Persia Kisra wa Kaisar. Orang-orang Romawi yang rajanya disebut Kaisar Romawi, itu biasanya mereka uangnya pakai uang dirham. Kalau orang-orang Persia yang rajanya disebut Kisra, itu uangnya uang dinar. Nah, maka maksudnya uang dinar dan dirham yang dikuasai oleh Persia dan Romawi suatu saat nanti akan dikuasai oleh umat Islam. Apakah mimpi Nabi ini sudah terjadi? Sudah di masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengembangkan wilayah Islam sampai ke Persia, sampai ke Romawi. Lalu di masa Nabi belum sampai. Nabi pernah perang Tabuk itu menuju ke Romawi. Tapi Romawi ditunggu berhari-hari, 20 hari kalau nggak salah ya, atau 19 hari. Mereka ternyata nggak punya nyali, akhirnya nggak keluar. Nah, karena mereka nggak keluar, ya Nabi pulang ke Madinah. Dan ini sudah kemenangan karena tidak punya nyali mereka. Padahal mereka pemilik tempat. Padahal Nabi datang dari Madinah jauh-jauh 1 bulan lamanya, pasti lelah, ini pasti putarnya juga menipis. Tapi mereka sudah tidak punya nyali. Nah, itulah ketakutan yang ada pada hati-hati musuh. Nah, maka waktu itu Romawi belum ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, meskipun sudah dianggap mereka kalah. 50. Bu'ithtu, aku diutus bil hanifiyah, dengan agama Hanif. Hanif itu artinya condong. Condong yang dimaksud adalah condong dari segala kebatilan menuju kepada kebenaran. As-sabhah, yang toleran. Yang dimaksud toleran di sini adalah agama yang mudah,
tidak susah. Apa buktinya agama Islam itu toleran? Para ulama mengatakan yaitu tidak diharamkannya hal-hal yang baik atau yang halal. Adapun di masa Nabi Musa alaihissalam ada hal-hal yang baik yang diharamkan untuk mereka. Di masa Nabi Isa alaihissalam ada beberapa hal-hal yang baik yang diharamkan untuk mereka. Contohnya apa? Misalnya hasil rampasan perang zaman dulu nggak boleh diambil. Kalau sudah perang menang, hasil rampasan dikumpulkan, tumbuh api dari langit. Kalau dimakan api berarti Allah sudah menerima. Kalau tidak dimakan api berarti Allah tidak menerima. Kenapa? Karena ada yang korupsi harta ghanimah. Ghanimah sesuatu yang baik kan? Kita perang berarti kita sudah berusaha, sudah bekerja, kemudian tidak dihalalkan untuk kita ambil. Berarti tidak toleran agama ini, susah itu. Tapi oleh Allah kemudian Nabi disuruh membawa syariat yang samhah, yang toleran, yang mudah. Wa man khalafa sunnati, barang siapa yang menyelisih sunnahku, falaysa minni, maka tidak termasuk dari golonganku. Jadi sunnah-sunnah Nabi mari kita amalkan sekuat-kuatnya supaya kita termasuk golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis maknanya sahih. 51. Bu'ithtu, aku diutus bimudarati, untuk bersikap lembut an-nasi, kepada para manusia, ngalahan kepada manusia. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang datang kepada beliau mengatakan, "Hei Muhammad, saya dikasih selendang dong. Masa yang lain-lain sudah dikasih, saya belum?" Ini sahabat tapi kurang adab, Pak, kasar. Apakah Nabi kemudian mengatakan, "Oh, kira adab, masuk neraka kamu?" Enggak begitu. "Oh, sudah saya siapkan," kata Nabi, diambilkan, kasihkan. Jadi Nabi suka mudarah. Kalau bahasa kita mungkin apa istilahnya? Apa Pak? Apa ya? Apa Pak? Ya pokoknya begitulah. Apa namanya? Seperti kalau kita sama anak kecil itu loh. Jadi anak kecil bagaimanapun ya kita ngalah namanya orang tua. Nabi seperti itu. Kenapa? Ngemong para manusia. Aku diutus untuk ngemong para manusia. Begitu. Jadi longgar, lembut kepada manusia. Meskipun mereka keras, Nabi tetap tarik. Jadi kalau mereka narik keras, Nabi ulur. Jadi tidak saling tarik. Kalau saling tarik perang. Tapi hadis ini memang derajatnya palsu, kata Syekh Al-Albani, meskipun sikap Nabi seumur hidupnya memang seperti itu. 52. Bu'itsu, aku diutus baina yaday sa'ah, di hadapan kiamat, bisayf, dengan pedang. Hatta sehingga yu'badallahu ta'ala wahdah, disembah Allah Ta'ala sendiri, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Banyak para nabi yang diutus dengan membawa pedang alias perang. Kenapa dikhususkan di sini saya diutus dengan pedang? Pertama, karena tidak ada nabi yang pedangnya sedahsyat Rasulullah SAW. Perang paling dahsyat yang dilakukan oleh Nabi, perangnya Nabi Muhammad SAW. Sampai seumur hidupnya beliau perang 27 kali perang. Selama berapa? Selama beliau berada di Madinah 10 tahun. Tapi itu cuma 9 tahun sebenarnya perangnya. Itu sampai 27 kali. Ini dahsyat sekali. Yang kedua, Nabi diutus dengan pedang di sini. Maksudnya adalah ini untuk mengingatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena dalam kitab mereka ada penjelasan nanti di akhir zaman akan muncul seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk bawa pedang memerangi orang-orang kafir. Nah, maka beliau mengatakan saya diutus dengan pedang untuk mengingatkan Yahudi Nasrani. Loh, kamu katanya nunggu Nabi yang bawa pedang, ini saya Nabi yang bawa pedang. Kalau kamu nggak mau iman, nah, jadi mengingatkan mereka. Kemudian waju'ilah, dan dijadikanlah rizki saya tahta dhilli ruhi, di bawah naungan tombak saya. Maksudnya rizkinya Nabi Muhammad itu rata-ratanya dari hasil perang, dari ghanimah. Tapi tidak harus dari itu ya. Ada rizki kepada Nabi itu dari hadiah, ada rezeki kepada Nabi dari pemberian orang, ada, tapi rata-ratanya dari ghanimah.
Kalau dihitung rezeki dari ghanimah dengan rezeki dari pemberian orang misalnya, maka lebih banyak yang dari ghanimah. Rasulullah itu kan sebagai tauladan untuk seluruh umatnya kan. Nah, umat manusia ini kan ada dua macam. Ada yang tajrid, ada yang kasab. Kasab itu bekerja seperti rata-rata kita ini. Ada yang tajrid, dia sudah nggak kerja tapi rezeki ngalir terus dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti para wali-wali sufi yang terkenal itu kayak Imam Fudel, Imam Junaid dan sebagainya. Itu mereka nggak kerja tapi rezeki sudah lancar. Nah maka Nabi rezekinya juga begitu. Ada yang dari usaha yaitu perang. Ini berarti untuk percontohan rata-rata umatnya. Tapi juga ada yang datang sendiri dari pemberian dari orang-orang. Nah itu berarti qudwah atau tauladan untuk seluruh umat beliau yang rezekinya dua macam. Dan kita tidak usah iri kalau kita dijadikan oleh Allah sebagai kasab. Jangan iri kepada yang tajrid. Demikian juga yang dijadikan oleh Allah tajrid, jangan iri kepada yang kasab. Karena yang tajrid ini sebenarnya lebih utama daripada yang kasab. Saya punya dua orang guru, saya nggak usah sebutkan namanya. Saya tidak pernah melihat dua orang guru ini bekerja, tapi rezeki ngalir terus, Pak. Dan bahkan ketika saya diajak makan, saya heran, panganan ini mantap-mantap nih, daging kambing, susu, wah, padahal tak kerja loh, Pak. Nah, rezeki dari mana? Ya dari Allah. Tidak mungkin lah kiai kemudian korupsi gitu. Nah, tapi rezekinya dari mana? Ya ada aja lah. Kalau ditanya dari mana, beliau juga mengatakan, saya juga nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba datang aja, orang datang. Nah, nggak usah iri kita seperti itu. Kemudian wajuilah, dan dijadikanlah adzul kerendahan, wasoghoru, dan kekerdilan, ala bagi man khalafa amri, orang yang menyelisih perintah saya. Nah, jadi perintah Nabi jangan diselisih. Nanti Allah bikin kita rendah dunia maupun akhirat. Wa man tashabbaha, dan barang siapa yang menyerupai biqaumin suatu kaum fahuwa minhum, maka dia termasuk dari mereka. Maka jangan ucapkan selamat Natal, Pak. Itu khusus bagi orang-orang kafir. Nah, jangan menyerupai mereka. 53. Bu'ithu, saya diutus da'iyan sebagai da'i, wa muballighan, dan sebagai muballigh. Muballigh itu orang yang menyampaikan. Walaysa ilayya, dan tidaklah kepada saya minal huda, dari petunjuk itu syai'un, sesuatu apapun. Maksudnya petunjuk tidak di tangan saya, petunjuk di tangan Allah. Saya cuma sekedar menyampaikan. Setelah saya menyampaikan, apakah masuk ke hati atau tidak, itu Allah. Kalau saya cuma memasukkan ke telinga, kalau masuk ke hati, Allah. Wa khuliqa iblis, dan iblis diciptakan muzayyinan, sebagai orang yang menghias-hiasi, yaitu menghiasi kekafiran dan kemaksiatan, sehingga orang kafir menganggap ini sudah benar kayak begini, orang maksiat menganggap wah ini bagus ini, jadi mereka tidak mau tobat. Walaysa ilaihi, dan tidaklah kepada setan minad dhalalati, dari kesesatan, syai'un, sesuatu apapun. Jadi kesesatan bukan di tangan setan. Setan sebenarnya nggak bisa menyesatkan, bisa cuma bisiki. Nah sayangnya manusia mendengarkan bisikannya, akhirnya sesat. Coba kalau kita dibisiki setan, kita mengatakan dusta kamu, nah setannya pasti pergi. Misalnya nih, kita mau salat jamaah, kemudian muncul malas, di rumah aja salatnya cepat. Kalau salat jamaah nanti di Imam Ustaz hari doa salatnya. Nah, maka muncul bisikan tadi dari setan, kemudian mengatakan dusta kamu, saya tetap mau jamaah. Nah, setannya pasti tetap. Jam 3 malam kita bangun, pengen narik selimut, itu bisikan setan atau nah, kalau kita mengatakan dusta kamu, selimutnya diuncal, setan pergi itu. Setannya pasti apa? Takut. Setannya cuma bisa menghias-hiasi saja. Tapi saya jujur, ini hadisnya derajatnya palsu atau dhaif, meskipun dia isinya tetap benar. 54. Bu'ithu, aku diutus marhamatan, sebagai rahmat kasih sayang, wa malhamatan, dan sebagai peperangan. Jadi Nabi Muhammad itu meskipun perang, tapi perangnya rahmat. Kok bisa? Karena perangnya itu untuk memasukkan orang ke dalam surga. Hei orang-orang kafir, ayo masuk surga rame-rame. Oh enggak mau, saya pilih neraka. Nah, perangi oleh Nabi supaya kalah. Kalau kalah akhirnya terpaksa masuk surga. Itu berarti perang yang rahmat. Walam ub'ats, dan aku tidak diutus tajiran, sebagai pebisnis, wala zari'an, tidak pula petani.
Ala ketahuilah wa inna syiraral ummah, sesungguhnya sejelek-jelek umat adalah at-tujjar, para pebisnis, wazari'un, dan para petani, illa kecuali man syahha ala dinih, orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Jadi kalau pedagang tapi berpegang teguh dengan aturan Islam, bukan yang jelek. Petani berpegang teguh dengan aturan Islam, bukan orang jelek. Maka hadis ini mencela pedagang, ini maksudnya pedagang yang tidak sesuai syariat, itu maksudnya Pak. Karena ada hadis-hadis yang memuji pedagang, ada hadis yang mencela pedagang. Ini harus dikompromikan. Gimana caranya? Yang memuji ini pedagang yang baik-baik, yang jujur. Adapun pedagang yang tercela ini yang tidak jujur. Saya barusan beli kitab Pak, 2 lewat Shopee tadi. Ternyata dikirim 1 tok. Nah ini apakah pedagang yang terpuji atau tercela? Ya belum tentu. Kita harus tanya dulu, Pak dikirim 1 gimana? Kalau memang dia sengaja ngirim 1, nah ini berarti termasuk yang di sini sejelek-jelek umat. Sudah jelas pesannya 2 kok dikirim 1. Mungkin karena kitabnya tebal, sehingga dibungkus itu kelihatan apa? 2. Padahal saya sudah tahu kitabnya itu tebal. Sehingga kalau datang 1 saya paham, oh ini cuma 1 kitab ini. Tapi kalau dia tidak sengaja karena salah akhirnya minta maaf, itu tidak termasuk hadis yang mengancam pedagang ini. Ini hadisnya dhaif derajatnya. 55. Bughdu, membenci Bani Hashim wal Ansari, dan membenci orang-orang Ansar itu sama dengan kufrun, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdu, dan membenci al-Arab, orang-orang Arab, nifaqun, adalah munafik. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun maknanya sahih tidak? Maknanya sahih apabila membenci Bani Hashim gara-gara mereka adalah kerabat Nabi. Saya benci sama kerabat Nabi. Pokoknya siapapun yang kerabat Nabi saya benci. Oh kafir begitu. Benci kok kepada kerabat Nabi. Kerabat Nabi harus kita cintai melebihi kerabat kita. Sayyidina Umar mengatakan, kerabat Nabi SAW lebih saya cintai daripada kerabat saya sendiri. Wahai Abbas, bapakmu masuk Islam, saya lebih senang daripada bapakku yang masuk Islam. Bayangkan, ini masalah surga neraka loh Pak. Tapi kalau cinta kepada kerabat Nabi ini sesuatu yang harus ada dalam hati kita. Maka kalau membenci habaib Indonesia, bencinya gara-gara mereka kerabat Nabi, kafir sudah. Tapi kalau membencinya karena tingkahnya yang tidak bagus, ini habib tapi tingkahnya nggak bagus, tidak mencontoh Nabi, nah itu nggak termasuk di sini. Demikian juga di sini, membenci orang-orang Ansor, kafir. Apakah benar? Benar kalau membencinya gara-gara mereka penolong Nabi. Penolong Nabi saya benci semuanya, oh kafir betul. Membenci ulama, kenapa? Ulama itu menyebarkan hadis Nabi, saya benci. Nah ini berarti kafir. Jadi kalau zaman dulu orang-orang Ansor, maka zaman sekarang orang ulama. Orang-orang Ansor yang membela Nabi ketika masih hidup, ulama itu yang membela sunnah Nabi ketika Nabi sudah wafat. Di mana? Bukaul mu'min, nangisnya orang beriman, min qalbi, dari hatinya. Wa bukaul munafik, adapun nangisnya orang munafik, min hamatih, dari kepalanya. Apa maksudnya? Orang munafik karena nangisnya cuma dari kepala, berarti nangis palsu gitu. Sehingga nangisnya bisa diatur. Yang pengen nangis, yang pengen nangis, orang nangis. Kalau pas sedang sholat sendiri nggak nangis, tapi pas sedang sholat jamaah atau jadi imam maka dia buat nangis, itu munafik kayak gitu. Tapi kalau orang mukmin itu nangisnya dari hati. Maka karena sumbernya dari hati, meskipun dia sendiri atau dia imam, tetap nangis karena sumbernya dari dalam, nggak bisa ditahan. Dari hati nggak bisa ditahan, Pak. Saya pernah mengalami, Pak. Saya itu jarang sekali nangis sebenarnya. Ada orang mati itu jarang sekali nangis saya. Pernah 1 kali nangis saya, Pak. Ketika bule saya wafat gara-gara ditabrak orang dari belakang, kemudian jatuh wafat. Nah begitu saya ketemu Pak Le saya itu, saya salaman, saya rangkul. Kemudian saya nggak kuat, akhirnya saya pura-pura masuk kamar mandi, orang pipis ini, padahal nangis lagi. Nah waktu itu saja saya merasa, wah ini nangis dari hati itu nangis, sampai nggak bisa ditahan.
Biasanya kalau ada orang banyak itu nggak mungkin lah nangis, malu kan. Nah, tapi karena nggak bisa ditahan dari hati itulah muncul. Nah, maksud hadis ini begitu. Orang munafik nangisnya bisa dibuat-buat, tapi kalau orang mukmin enggak. Begitu dia nangis, nangisnya betul-betul nggak bisa ditahan. Karena itulah para ulama menghasung kita. Kalau kita nangis itu nangisnya pas sendiri saja. Jangan pas jadi imam, jangan pas baca Quran beramai-ramai. Kecuali kalau tadi loh ya, kalau dari hati. Kalau dari hati ya sudah nggak bisa ditahan. Tapi maksudnya kalau kita belum ke tingkat itu, maka tidak usah nangis kalau banyak orang begitu. Pas jadi imam, usahakan tidak nangis. Kenapa? Itu pas banyak orang. Nanti khawatirnya nangis kita cuma buat-buat tadi berarti termasuk munafik. Kalau kita terbiasa, saya kalau baca ayat itu nanti saya nangis. Karena ayat itu ada kejadian bersama saya menyebabkan saya nangis. Nah, jangan baca ayat itu pas di depan orang banyak. Baca surat yang lain. Ada sebagian ulama, saya lupa namanya. Dia kalau sedang baca Quran, kemudian dia nangis, dan di situ ada orang banyak, maka dia pura-pura pilek atau batuk gitu. Kemudian dia tutup Quran supaya tidak terkesan dia buat-buat nangisnya. Ini orang baik seperti ini menutupi tangisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 57. Bakiru, segerakanlah bil iftari, berbuka puasa, wa akhiru, dan akhirkanlah as-suhura, makan sahur. Hadis ini derajatnya sahih, menunjukkan disunahkan menyegerakan buka puasa. Yang dimaksud menyegerakan buka puasa adalah buka puasa di awal waktunya. Kapan awal waktu? Ketika sudah tenggelam matahari secara sempurna. Jadi tidak harus menunggu adzan maghrib. Misalnya matahari tenggelam terlihat oleh mata kita, muadzinnya masih pipis di kamar mandi, nggak usah ditunggu, semangat aja, makan aja. Nah, muadzinnya datang kita sudah gelegean, nggak apa-apa. Yang salah muadzinnya belum datang. Makanya konon Syekh Albani itu adzan maghrib berkumandang, itu beliau sudah gelegean, Pak. Kenapa? Karena beliau tinggal di perbukitan yang melihat dengan mata kepala kapan terbit matahari, kapan tenggelam matahari. Karena tinggalnya di tempat yang tinggi sehingga melihat tempat waktu terbenam dan tenggelamnya matahari. Nah, dia melihat dengan mata kepala matahari sudah tenggelam, tapi orang-orang belum adzan maghrib, maka beliau makan dulu. Tapi untuk sore jangan dipraktekkan lah, Pak. Jam 5 semangat sih. Kita nggak melihat kalau tenggelamnya sudah tertutupi oleh bangunan-bangunan yang banyak. Jangan dipraktekkan. Kemudian mengakhirkan sahur, ini maksudnya adalah sahur menjelang subuh. Makanya sahur itu paling bagus selesai sahur, kemudian jeda antara selesai sahur sampai dengan sholat subuh atau adzan subuh itu sekitar 10 menit. Makanya kalau sahur kita itu misalnya 20 menit, jam 4 sahur, setengah 5 adzan subuh. Maka sahur 20 menit, kemudian 10 menit ini persiapan. Itu paling bagus seperti itu, sebagaimana para sahabat Nabi SAW mempraktikkan. 58. Bakiru, segerakanlah bis salati, salat fi yaumil ghaib, pada hari yang berawan, yang hari yang mendung. Fa innahu, maka sesungguhnya man taraka salatal asri, orang yang meninggalkan salat asar, habita amaluhu, gugur amalannya, maksudnya amalannya hari itu. Hadis ini dhaif sanadnya, tapi isinya sahih, bahwasanya kalau mendung maka segerakanlah sholat. Tapi ini untuk zaman dulu, Pak. Zaman dulu kan belum ada jam-jam gini kan, sehingga ketika mendung itu kita nggak ngerti ini sudah tenggelam matahari atau belum, ini sudah tergelincir matahari atau belum. Nah, maka kalau kita sudah merasa ini sudah masuk waktu, nah, maka karena mendung matahari tidak terlihat, segera aja. Karena khawatirnya nanti kita tunda-tunda, malah ternyata matahari sudah tenggelam atau matahari sudah tergelincir. Jadi isinya sudah benar, bahwasanya kalau mendung maka kita segerakan dalam rangka supaya tidak keluar dari waktunya. Karena sholat itu sudah ada waktunya masing-masing, jangan sampai keluar waktu. 59. Balighu, sampaikan anni dari saya walau ayat, meskipun satu ayat.
Kenapa Nabi tidak mengatakan meskipun satu hadis? Pertama, karena ayat Quran itu lebih penting, lebih diperlukan oleh umat daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Quran itu adalah sumbernya, sementara hadis itu penjelasannya. Nah, intinya malah di Qurannya, tapi penjelasannya adalah hadisnya. Maka karena ayat ini lebih penting untuk diperlukan oleh manusia, maka Nabi mengatakan ayat. Tapi hadis sudah disampaikan dalam hadis-hadis yang lain. Menyampaikan hadis sudah ada dalil yang lain. Wa hadits, dan ceritakanlah an Bani Israel, dari Bani Israel, wala haraja, dan tidak ada dosa. Maksudnya, kalau ada cerita-cerita yang sumbernya dari Bani Israel, boleh kita menceritakan, tidak berdosa kita menceritakan. Biasanya cerita-cerita dari Bani Israel itu sesuatu yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal. Tapi diceritakan gimana? Nggak apa-apa. Misalnya Nabi Adam itu dulu katanya kulitnya itu hitam kayak arang. Kemudian Ayyamul Bid, hari-hari putih, itu tanggal 13, 14, 15 disebut Ayyamul Bid karena pada tanggal 13 maka sepertiga kulitnya Nabi Adam itu menjadi putih atau coklat. Tanggal 14 sepertiga lagi coklat. Kemudian tanggal 15 total seluruh tubuhnya jadi coklat, sudah enggak arang lagi. Maka disebut Adam. Adam artinya coklat. Nah, gara-gara itu awalnya hitam jadi coklat, maka disebut Ayyamul Bid. Nah, ini Israiliyat kan. Masa aneh manusia sepertiga. Ya aneh gitu. Ya bisanya bisa, Allah menghendaki apapun bisa, tapi kan aneh kan. Nah, maka seperti ini diceritakan gimana? Tapi ingatlah bahwa kisah-kisah Israiliyat itu ringkasnya ada 3 macam. Pertama, kalau ada dalil yang membenarkan, maka kita yakini kebenarannya. Kalau ada dalil yang menyalahkan, maka kita yakini kebatilannya. Kalau tidak ada dalil yang membenarkan, juga tidak ada dalil yang menyalahkan. Nah, di sini berlaku hadis ini. Silahkan diceritakan, tapi jangan dipercaya, jangan didustakan. Kenapa? Bisa jadi itu dari kitab yang masih asal mereka. Kalau kita dustakan berarti kita mendustakan kitab suci. Bisa jadi itu adalah cerita yang mereka buat-buat, karena mereka suka membuat cerita-cerita. Nah, kalau itu dari tambahan mereka, kemudian kita benarkan, berarti kita malah membenarkan sesuatu yang batil. Maka tidak boleh dibenarkan, tidak boleh tidak boleh didustakan. Tapi kalau yang jelas-jelas dusta, kita dustakan. Contoh misalnya ada cerita Israiliyat, Nabi Daud ketika sedang baca kitab Zabur, tiba-tiba noleh. Pas noleh, ada cewek mandi, Pak, bugil, ayu banget. Maka Nabi Daud itu sudah punya 99 istri, kemudian masih pengen nambah 1 lagi. Kenapa? Wah, ayu banget ini. Akhirnya dicari siapa suaminya wanita tadi. Nah, ketemu orangnya, disuruh perang jihad fisabilillah. Waktunya mungkin mati syahid, nanti jandanya tapek. Cerita ngawur gitu. Ini harus dibuang ke sampah cerita kayak gini. Masa ada nabi kayak begitu? Kalau nabi kayak begitu, umatnya jadi apa loh? Sudah punya 99 istri, masih ngelirik istrinya. Orang ini ngawur jelas begini. Ini sudah tidak masuk akal, ini harus didustakan. Tapi sayangnya cerita tersebut kita temukan dalam sebagian kitab tafsir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka hati-hati baca kitab tafsir gitu. Dilihat dulu siapa penulisnya. Kadang-kadang penulisnya agak ngawur begitu. Kemudian, waman kadzaba alayya, dan barang siapa yang dusta atas nama saya muta'ammidan dengan bersengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia menyiapkan maq'adahu, tempatnya, minan nari, dari api neraka. Hadis ini sahih. Hadis terakhir 60. Hullu, basailah arhamakum, kerabat kalian, walau bisalam, meskipun dengan ucapan salam. Yang dimaksud membasahi adalah menyambung hubungan kerabat. Menyambung hubungan kerabat diistilahkan membasahi, seperti kalau tanaman kita sirami, dibasahi jadi hidup. Nah, maka kerabat itu akan sambung, akan hidup ketika kita melakukan kebaikan kepada mereka, meskipun dengan ucapan salam. Nah, sekarang ini kita lebih mudah lagi, Pak, meskipun dengan WA.
Jadi setiap hari raya kita kirim WA kepada kerabat-kerabat kita. Kita doakan mereka. Doanya apa hari raya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu sudah termasuk bulu arhamakum. Karena kerabat kita kan berpencar-pencar kan. Ada yang sangat jauh, yang di luar negeri. Minimal 1 tahun kita hubungan sama mereka. Tapi alhamdulillah sekarang ini biasanya kerabat-kerabat itu sudah ada dalam satu grup, sehingga sudah rukun kepada mereka. Kalau mereka punya masalah-masalah kita bisa membantu. Ini sesuatu yang baik dalam kita melakukan hadis ini, dan hadis ini derajatnya sahih. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, sudah 20 hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.